Inilah siaran radio teknologi pendidikan FM. Siaran ini ditujukan kepada siswa SMP kelas 7 di seluruh Indonesia yang akan disajikan dan dikembangkan oleh mahasiswa jurusan Teknologi Pendidikan FKIP Universitas Terbuka. Mbak iya sing full senyum sayang. Selamat pagi para pendengar radio teknologi pendidikan FM, khususnya untuk adik-adik SMP kelas 7. Di hari Rabu yang cerah ini, kita di sini hadir untuk berbagi ilmu dengan para pendengar tentang hubungan antar makhluk hidup dalam mata pelajaran IPA, melalui acara Jenius Imajinasiku yang akan dipandu oleh kakak sendiri, Kak Wiwi. Mari kita ciptakan generasi yang cerdas. Dengan mengikuti program siaran radio pendidikan ini, adik-adik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian simbiosis, yang kedua menyebutkan jenis-jenis simbiosis, yang ketiga menjelaskan pengertian simbiosis mutualisme dan menyebutkan contohnya, yang keempat menjelaskan pengertian simbiosis komensalisme dan menyebutkan contohnya, dan yang kelima menjelaskan pengertian simbiosis parasitisme dan menyebutkan contohnya. Penasaran kan? Tetap stay tune di Teknologi Pendidikan FM. Mengapa sulit untukku bisa miliki hatimu? Bahkan selama ini hadirku tak berharga untukmu. Baiklah, mari kita mulai materi hari ini. Yang pertama, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan hubungan antar makhluk hidup itu. Tahukah kalian bahwa hubungan antar makhluk hidup sangat penting? Setiap makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup lain. Tak ada satupun makhluk hidup yang dapat hidup sendiri. Nah, hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk yang hidup bersama itu disebut simbiosis. Dan bila cinta telah bicara. Ada beberapa jenis simbiosis, diantaranya simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Baiklah, kakak akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang hinggap pada bunga? Jika kamu perhatikan, apa yang dilakukan kupu-kupu tersebut? Kupu-kupu tersebut sebenarnya sedang mengisap sari bunga. Sari bunga tersebut bermanfaat sebagai makanan kupu-kupu, namun secara tidak sengaja serbuk sari dari bunga menempel di tubuh kupu-kupu. Jika kupu-kupu hinggap di bunga lain, serbuk sari yang berasal dari bunga sebelumnya akan menempel pada kepala putik bunga yang dihinggapinya. Melalui cara tersebut, penyerbukan bunga dapat terjadi. Pada peristiwa tersebut, kupu-kupu mendapat keuntungan yaitu mendapat makanan, sementara itu bunga mendapat keuntungan karena dapat melakukan penyerbukan. Adik-adik sekarang sudah tahu kan apa simbiosis mutualisme dan juga contohnya? Nah, sekarang kita akan membahas apa sih simbiosis komensalisme itu dan apa saja contohnya. Baiklah, kakak akan jelaskan pengertian simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh dari simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara anemon laut dan ikan badut. Hubungan antara anemon laut dan ikan badut terjadi di laut. Anemon laut adalah hewan laut yang tampak seperti tumbuhan bercabang banyak. Ikan badut memanfaatkan tubuh anemon laut sebagai tempat persembunyian. Ikan badut dapat segera bersembunyi di antara tubuh anemon laut saat menghindari musuhnya. Ikan badut beruntung karena selamat dari kejaran musuh, sedangkan anemon laut tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Nah, begitu hubungan antara anemon laut dengan ikan badut, adik-adik. Pernahkah kalian terjangkit penyakit cacingan? Cacing yang ada dalam perutmu termasuk parasit karena cacing mengambil makanan dari tubuhmu. Hubungan antar manusia dan cacing perut adalah simbiosis parasitisme. Mengapa hubungan antar manusia dan cacing perut disebut simbiosis parasitisme? Karena cacing perut mendapat keuntungan dari kita dan kita dirugikan oleh cacing perut. Baik adik-adik, bagaimana? Sudah bertambahkan wawasannya? Sekarang tugas adik-adik adalah membuat kesimpulan dari materi hari ini. Hasil yang adik-adik buat dapat dikirimkan melalui email kakak di kiwiwu.wiwi04@gmail.com atau adik-adik dapat langsung mengirimkannya ke alamat radio
di gedung E2 lantai 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Terbuka. Kesimpulan terbaik akan kakak undang secara langsung. Oh beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Sekian dulu perjumpaan kita di edisi kali ini dalam acara Jenius Imajinasiku. Jumpa lagi di edisi mendatang dengan judul yang berbeda dan menarik pastinya. Jadi, mari terus belajar dan agar menjadi generasi muda yang berprestasi. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi, Teknologi Pendidikan FM.